Mas Talk, saya dengan Diah Paham, saya Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf. Senang sekali saya bersama dengan Mas Talk di sini untuk bisa sharing informasi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan di Kemenparekraf. Tugas dari Kedeputian Sumber Daya dan Kelembagaan tentunya ini ada beberapa. Yang terfokus adalah untuk pengembangan sumber daya. Nah, kami ini ada di Kedeputian kami ada tiga direktorat yang terfokus di sumber daya. Yang pertama adalah standar kompetensi, kemudian juga ada SDM pariwisata dan SDM Ekraf. Karena sesungguhnya kami bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan sumber daya di dua subsektor. Yang pertama adalah Ekraf, satu lagi adalah pariwisata. Dan satu direktorat lagi di Kedeputian kami ada terkait dengan hubungan antar lembaga. Kalau dulu kita kenalnya dengan KSLN. Kerjasama luar negeri, tapi kami sekarang juga tidak hanya kerjasama luar negeri, kami juga menangani kerjasama dalam negeri yang terlingkup di satu direktorat namanya hubungan antar lembaga. Terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, yang pertama ini core yang kami adalah penyusunan standar dan kompetensi. Apa itu standar dan kompetensi? Ketika kita bekerja sebagai profesional, tentunya kita perlu pengakuan terkait dengan kompetensi kita. Nah, di Kedeputian kami mencoba menyusun berbagai macam SKKNI, Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia, di bidang pariwisata, dan 2 tahun kemarin kami berusaha sudah melakukan 34 pembaharuan dan ada tambahan terkait dengan SKKNI. Dan kami juga menyusun KKNI juga peta okupasi. Nah, ini kita fokusnya memang masih di pariwisata. Tentunya Ekraf juga perlu disusun. Nah, untuk yang Ekraf ini kebetulan SKKNI tidak hanya di kementerian kami, tapi juga dari berbagai kementerian, ada Kominfo, ada berbagai kementerian lain, dan kami kolaborasikan. Setelah standar ini kita susun, terus diapain? Tentunya harus dilakukan pelatihan-pelatihan dengan penyusunan modul-modul pelatihan. Dari penyusunan modul pelatihan ini dilakukanlah training-training kepada para pelaku pariwisata dan Ekraf. Nah, setelah nanti dilakukan training, dilakukanlah uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi bagi pelaku pariwisata dan Ekraf. Jadi ini adalah rangkaian khusus teman-teman semua, dari standar kompetensi, kemudian pembuatan modul pelatihan, training, dan kemudian juga uji sertifikasi untuk mendapatkan semua sertifikasi baik pelaku pariwisata dan Ekraf. Jadi ini suatu kesatuan yang dilakukan oleh 3 direktorat di tempat kami. Untuk yang detail, ini memang spesifik untuk kerjasama dalam dan luar negeri. Kita ada kerjasama untuk yang luar negerinya, itu ada secara bilateral antara Indonesia dengan negara mitra. Kemudian juga ada yang regional dalam konteks ASEAN dan juga subregional, ada IMTGT, ada BIM-EGA, dan multilateral. Ini seru nih yang multilateral karena ada UNWTO, organisasi terbesar pariwisata dunia. Kemudian juga ada kita kerjasama dengan ILO, International Labour Organization, ada UNDP, kemudian juga ada berbagai organisasi yang nanti kita kerjasamakan untuk bisa mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Tantangan bagi sumber daya dan pengembangan sumber daya manusia untuk yang Ekraf dan pariwisata tentunya banyak banget. Dan ini kita bisa lihat 2 hal ya. Kalau untuk di internalnya Kemenparekraf, tentunya tantangannya adalah gimana kita bisa mencapai IKU sementara resource-nya terbatas. Padahal PR kita banyak sekali. Tanggung jawab kami adalah dari mulai seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dan di seluruh lapisan. Tidak hanya untuk masyarakat umum, tapi juga untuk pelaku Ekraf dan juga untuk sumber daya manusia yang terkait dengan industri. Nah, ini challenge-nya banyak di mana kita harus bisa mengejar IKU, mencapai IKU, tapi juga dengan memanfaatkan resource yang terbatas. Nah, salah satu juga tantangannya adalah terkait dengan data. Ketika kita akan melakukan decision maker, tentunya harus berdasarkan data. Data driven policy itu menjadi arahan yang harus kita lakukan. Sayangnya data ini masih scattered. Data ini masih belum ada terkumpul di tempat yang sama, formatnya berbeda-beda. Dan ini challenge kita semua untuk bisa menyatukan data, minimal formatnya. Nah, setelah nanti disatukan, salah satu challenge-nya adalah bagaimana mengelola data tersebut dan bagaimana bisa memanfaatkan data. Karena kami juga sangat menyadari ketika kita menggunakan data, terutama terkait data yang terkait profesionalisme ya, sertifikasi, tentunya ini kita harus sangat menghargai yang namanya PII, Personal Identification Information, di mana kita harus hati-hati bagaimana pemanfaatan data ini juga bisa memproteksi data-data rahasia terkait data-data pribadi. Tapi di satu sisi kita perlu nih untuk bisa meningkatkan performance kami sebagai penyusun kebijakan untuk tetap bisa menawarkan data. Jadi kolaborasi data ini juga harus kita kerjasamakan dengan berbagai pihak. Jadi tadi gimana caranya kita menggunakan resource, kemudian juga yang terbatas ya, padahal IKU-nya tetap naik, tapi juga perlu juga dibantu dengan pemanfaatan data yang harus kita bisa bicarakan bersama, obrolan bersama.
Tentunya terkait dengan apa yang kami lakukan untuk industri atau pengembangan sumber daya manusia di pariwisata dan aircraft, kami melakukan yang tadi saya sampaikan, program-program yang terkait dengan penyusunan SKKNI. Kemudian juga kami melakukan pelatihan-pelatihan yang kita sebut dengan PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Bidangnya apa saja? Tentunya bidangnya ada di pariwisata dan aircraft. Nah, kami ini ketika akan melakukan fasilitasi perlu ngobrol dengan berbagai mitra, karena yang paling penting adalah training needs analysis. Jangan sampai kami memberikan fasilitasi terkait dengan pelatihan subsektor tertentu, tapi ternyata bukan itu yang diminta oleh pelaku usaha. Jadi ini training needs analysis juga perlu dilakukan dan kami perlu duduk bareng. Nanti kami akan fasilitasi terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi. Kami juga melakukan training-training umum bagi masyarakat umum. Salah satunya ada kampanye sadar wisata, di mana kami bisa menyadarkan masyarakat lokal untuk siap menjadi tuan rumah ketika nanti menerima wisatawan baik lokal maupun internasional. Karena hal yang simple ya, seperti hospitality, terkait dengan bagaimana kita ramah, bagaimana kita value-value dari startup pesona itu sangat penting untuk kita komunikasikan kepada masyarakat. Juga value-value terkait dengan CHSE, apalagi kita kemarin ini kita menghadapi COVID, nah sekarang kita menghadapi hal yang harus terus kita berkelanjutan menangani krisis ya, krisis kesehatan, krisis keselamatan. Jadi value CHSE juga merupakan salah satu fasilitasi kami untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Apalagi fasilitasnya antara lain adalah sertifikasi. Nah, tentu saja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi sertifikasi ini bukan semata-mata tanggung jawab dari Kemenparekraf, karena ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama, bahkan tanggung jawab dari si pelaku usahanya itu sendiri. Contohnya, seorang profesi, dia adalah dive master, sebetulnya dia yang paling bertanggung jawab untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi kemudian kami juga kerjasama dengan pelaku industri, dengan Pemda, untuk bisa sama-sama memfasilitasi perolehan sertifikasi ini. Nah, ini sertifikasi sebetulnya berjenjang. Berdasarkan undang-undang, sertifikasi ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota untuk yang tingkat dasar, kemudian yang tingkat lanjutan adalah pemerintah provinsi, dan kami sebetulnya bertanggung jawab untuk sertifikasi tingkat ahli. Tapi kemudian juga kami melihat bahwa tidak semua kabupaten kota, provinsi siap memfasilitasi penjenjangan ini. Akhirnya kami berkolaborasi untuk juga kami turun ke tingkat yang level dasar. Tentunya kami terus harus mensosialisasikan agar peran-peran dari Pemda-Pemda ini bisa terus berperan sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan undang-undang. Kita sini semua menghadapi hal-hal yang sama, yaitu tantangannya terkait dengan HUKA. Mungkin teman-teman sudah mendengar yang sangat familiar terkait dengan tantangan ini. Volatility, uncertainty, kemudian kompleksitas dan ambiguity, di mana kondisi dari eksternal kita itu sangat dinamik. Nah, ini harus kita cermati sama-sama teman-teman. Kita belajar banget ketika kemarin COVID bahwa banyak sekali kondisi yang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita antisipasi sebelumnya. Nah, karena pembelajaran ini sangat luar biasa, kita harus membiasakan diri untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, ini juga Menteri kami selalu mengingatkan kami untuk melakukan strategi 3C. Yang pertama adalah beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan juga melakukan inovasi-inovasi, karena kita tidak bisa hanya berhenti di kondisi yang sekarang, dengan cara bagaimana, dengan cara berkolaborasi. Nah, tantangan lain apa? Tentunya tantangan lain selain VUCA ini juga tantangan terkait dengan digitalisasi. Banyak sekali distribusi digital yang membantu kita untuk sebagai enabler ya, memperbaiki, mempermudah kinerja kita, tapi di hal yang lain juga terkait dengan sumber daya kemanusiaan, mengganti porsi atau peran dari sumber daya manusia menjadi ke arah digital atau robotik. Nah, ini kita harus merubah mindset kita. Di satu sisi teknologi sangat membantu kita, tapi di sisi lain juga menjadi challenge kita bagaimana supaya tenaga kita tetap bisa terserap meskipun beberapa tenaga kerja kita digantikan oleh teknologi atau robot. Nah, tantangan lain apalagi, tantangan lain dihadapi oleh dunia industri adalah terkait dengan perubahannya profile dan juga attitude atau preferensi market. Market ini berubah banget, kita nggak bisa memprediksi market ini ke depannya gimana. Apa yang kami rencanakan, kita rencanakan di 1 tahun terakhir bisa berubah karena perubahan dari market. Market sekarang itu lebih demanding, lebih kreatif, bahkan lebih pintar. Dan sekarang tantangan kita sebagai pelaku usaha, sebagai government adalah bagaimana kita bisa menjawab tantangan tersebut supaya kita tidak ketinggalan dengan permintaan atau kebutuhan dari pasar. Ini tantangan luar biasa, apalagi kita sudah tidak lagi bicara tentang milenial ya, tapi kita sudah bicara tentang Gen Z dan bahkan sekarang di Gen A. Jadi udah makin muda lagi dan makin cepat melakukan adaptasi terkait dengan perubahan dari market.
Jadi itu tantangan yang harus kita lakukan dan perlu kita kolaborasi bersama untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Rencana kami tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan perlu berkolaborasi karena keterbatasan kami itu kami harus sangat sadar bahwa PR-nya banyak tapi kemudian juga resource-nya terbatas. Resource ini kita nggak bicara hanya budget tapi juga bicara tentang waktu dan juga bicara tentang ketersediaan sumber daya untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam pencapaian IKO. Nah, karena itu kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa aja? Tentunya dengan Pentahelix, dengan berbagai macam, kalau kita sering dengar adalah ABCGM ya, akademisi, bisnis, government, kemudian juga komunitas dan juga media. Nah, salah satu yang penting sekali dari dunia SDM, pendidikan adalah kita berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri atau kita kenal dengan DUDI. Karena sebetulnya apapun yang kita lakukan, sebetulnya kita menyiapkan sumber daya manusia ini agar terserap oleh industri. Jadi pertanyaan kami itu selalu adalah what is the future of work, what is the future of education. Nah, dua ini yang terus secara dinamis terus bergerak dan sampai suatu titik kita perlu bisa menyatukan supply dan demand. Meskipun kondisi ideal menyatukan supply dan demand ini tidak akan pernah terjadi karena begitu kita siapkan supply-nya, demand-nya sudah berubah. Nah, ini makanya kita perlu membekali sumber daya manusia kita dengan perubahan mindset ya. Tidak hanya yang kita kenal adalah KSA, knowledge, skill, dan attitude, tapi juga perubahan mindset. Mindsetnya apa sih? Mindset untuk bisa berani mengkomunikasikan ide-ide kita, mindset untuk menjadi good leadership, mindset untuk terus berkolaborasi. Jadi mindset-mindset ini yang tidak terkait langsung dengan skill atau knowledge tertentu, tapi mindset yang lebih holistik, supaya kita bisa menyiapkan SDM pariwisata dan aircraft yang lebih adaptif, bisa menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Karena sesungguhnya uncertainty ini adalah menjadi suatu keniscayaan bahwa ya hal yang paling bisa kita hadapi adalah justru perubahannya itu sendiri. Jadi kita harus bisa menyiapkan diri kita sendiri, tenaga kerja atau adik-adik kita yang di sekolah-sekolah untuk bisa menghadapi kondisi yang sangat dinamik ke depannya. Saya senang sekali kita bisa ngobrol di MyStalk karena tentunya pencerahan ini dapat dari berbagai pihak. Jadi saya sendiri memerlukan pengayaan 360 angles ya untuk bisa melihat berbagai angles, dan melalui MyStalk ini bersyukur sekali teman-teman semua obrolannya tidak hanya menghadirkan dari sisi government tapi juga lebih penting ada dari teman-teman industri sendiri dan dari berbagai orang yang sudah melakukan berbagai aktivitas dan success story. Karena sebetulnya success story ini penting banget teman-teman untuk bisa menginspirasi kita bersama, dan lebih penting lagi adalah belajar dari kesalahan orang lain. Jadi ini merupakan bekal kita. Terima kasih untuk MyStalk. Saya berharap akan terus semakin kaya dengan menghadirkan berbagai macam perwakilan dari Pentahelix untuk bisa sharing informasi terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka yang tentunya bisa memotivasi kita.